Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat dan selalu sehat walafiat. Kita kembali berjumpa dalam Off the Record, membaca berita di balik berita. Alhamdulillah masih terus bersama saya, Hersubun Arif. Dan saya Adi Beta, senang sekali menjumpai Anda di awal pekan ini dan beritanya masih tetap seru. Kayaknya banyak yang Ya, nyambung dengan pekan ya, yang ya, lalu. ya. Oke, tapi Mbak Agi ikut ini nggak? Tiket war kereta api cepat Cina yang ke Jakarta Bandung ikut. Kebetulan enggak Mas Hersu. Oke. Iya. Mas Nah, Hersu ikutkah? eh, Ayo. nggak, saya nggak terbiasa yang tiket war begitu. Dan tapi saya baca ini ya satu sudah dapat tiketnya susah begitu. Kemudian yang kemudian yang sempat mencoba kok ternyata malah kecewa karena saya baca ini tetap memutuskan kayaknya saya akan tetap pakai Argo Parahyangan gitu katanya. Dan Argo Parahyangan ini rupanya nggak jadi di apa ya di Etanesia gitu ya, dibunuh gitu ya. Kan tetap beroperasi ya Mbak ya. Iya, tapi itu kan rencana jangka panjang untuk Argo Hmm. Parahyangan ini, Mas Hersu. Jadi belum tentu tidak jadi, karena memang rencananya seperti itu. Tapi dibunuhnya secara perlahan lah, istilahnya begitu. Jadi nanti kan akan menjadi kereta barang, kereta logistik, begitu kalau menurut Pak Erick Thohir. Tapi tidak serta merta saat ini, ketika ini diresmikan saja belum kan? Nanti baru tanggal 1 Oktober begitu. Jadi bukan berarti bahwa yang kereta cepat ini berjalan, kemudian yang Argo Parahyangan itu langsung hilang begitu. Karena memang ini masih sangat dibutuhkan. Saya rasa akan menjadi blunder yang sangat-sangat besar kalau tiba-tiba Iya, itu. iya, iya. Oke. Saya kira Mhm. nanti kita bahas ya soal kereta Ya. api cepat Cina ini Mhm. dan juga soal Rempang ya. Ini Rempang menjadi makin Mhm. seru nih Mbak Agi Betul. ya karena situasinya di sana mencekam ya buat para warga di sana udah mulai banyak yang nggak berani bicara gitu takut karena kalau diciduk oleh aparat. Tapi kemudian ini kelihatannya ada yang berbeda nih dari kebijakan di pemerintah pusat dan BP Batam ya karena BP Batam udah meminta agar aparat itu tidak melakukan pemaksaan terhadap warga yang tidak mau pindah begitu ya. Sementara Mhm. padahal kalau kita lihat pemerintah pusat maunya pokoknya semua ini harus jalan gitu dan tanggal 28 ini sebelum tanggal 28 ya Mbak harusnya ya itu Mhm. Betul. udah beres ya. Ini kan sekarang Mhm. saja sudah tanggal 25. Jadi tinggal Mhm. berapa? Tinggal 3 hari lagi. Kalau sebelum itu berarti tanggal 27 kan, berarti tinggal 2 hari lagi dari sekarang gitu. Ini saya kira eh, kita mesti amati dengan serius soal Rempang ini karena kita mesti waspadai jangan sampai terjadi bukan jangan sampai terjadi bisa terjadi ledakan karena solidaritas Rempang itu sekarang bukan hanya mereka yang berdatangan ke Batam gitu ya, tetapi ini terjadi di berbagai kota itu ada unjuk rasa menggelar solidaritas Rempang bahkan sampai besok di Bandung juga akan ada besar-besaran gitu sementara di Mhm. kota-kota lain Mhm. juga berlangsung soal ini. Jadi ini soal serius. Nah, tapi kemudian saya agak-agak berani nih ngomong-ngomong kayak gini nih Mbak karena udah diperingatkan oleh Pak Luhut jangan orang yang nggak ngerti soal yang ini jangan ngomongin soal deh orang di luar pemerintahan jangan ngomongin soal kebijakan pemerintah deh gitu deh Mbak. Jadi kita ngomongin apa dong kalau nggak boleh gitu ya? Iya benar sekali Mas Heru. Ini jadi kalau nyambung soal Pak Luhut ini memang Pak Luhut kemarin ya pada sebuah acara diskusi lah itu yang kemudian ditayangkan oleh kanal YouTube-nya Kemenpan ya Kemenpan RB begitu. Itu soal Digital Government Award begitu kan yang ini untuk Summit 2023. Nah di situ tentu saja Pak Luhut menjadi pembicara utama. Tapi di sela-sela acara digital tersebut Pak Luhut mengatakan seperti ini. Orang yang enggak di pemerintahan itu enggak usah banyak ngomong. Tidak gampang kerjakan, omong kritik gampang aja. Lu masuk di dalam baru tahu loh, dia bilang begitu. Kalau lu kerja main-main ya ketangkap OTT itu kau. Jadi enggak usah banyak omong lah begitu. Nah, ini tentu saja banyak diasosiasikan bahwa tidak hanya sekedar untuk masalah soal digital saja, tapi juga masalah-masalahnya lain karena mengingat saat ini kan pemerintah sedang menghadapi banyak masalah begitu Mas Hersu. Jadi orang mempertanyakan ini negara demokrasi atau bukan sih kok Pak Luhut bilang kalau yang di luar pemerintahan ini nggak usah banyak ngomong. Justru yang diundang kalau pemerintah melakukan sebuah kebijakan atau menelurkan sebuah kebijakan itu justru banyak-banyak yang misalnya selain DPR juga bagian begitu kan dari faktor koreksi untuk kebijakan-kebijakan pemerintah begitu dan kemudian juga semuanya mitra gitu, semuanya kan menjadi mitra. Seperti LSM saja itu sebetulnya adalah mitra pemerintah. Terus kemudian yang terkena kebijakan terkait tentunya misalnya untuk
untuk kasus Rempang, ya tentunya dia dimintai pendapat di awal karena dia menjadi objek. Objek itu yang akan terkena kebijakan, harusnya justru dimintai pendapatnya dari sejak awal. Nah, kalau misalnya yang di luar pemerintahan dilarang ngomong, ya ini susah juga sih Mas Ersu. Karena di situ kan ada peneliti, ada pengamat, ada apa. Ya nanti kita di mata dunia akan jadi seperti apa Iya, begitu. dan ini bukan yang pertama kali loh Pak Luhut menyampaikan hal itu ya. Beberapa Hmm. sebelumnya juga sempat menyatakan hal itu meskipun dengan ya hampir sama sih narasinya. Pokoknya jangan banyak omong lah. Kan gitu kadang kalau dulu awal-awalnya kalau yang banyak datang ke saya nanti saya jelaskan kan gitu itu dulu begitu. Hmm. Eh, Hmm. saya kalau kalau punya data-data datang ke saya juga gitu kita adu data misalnya begitu Pak Luhut. Nah ini kalau yang sekarang jelas ngomong jangan bicara. Tetapi kalau gitu berarti sebenarnya boleh ya kayak kemarin yang peneliti BRIN gitu yang komentari soal Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi yang menggunakan data-data intelijen untuk Hmm. menginteli partai-partai itu berbahaya untuk negara demokrasi. Kan ada peneliti BRIN yang Hmm. mengingatkan itu ya dan kan Betul. peneliti BRIN ini di pemerintahan. Jadi boleh dong ya kritik gitu ya. Iya ya, itu agak luar biasa juga begitu ya, mengingat BRIN itu kan di bawahnya Ibu Mega juga sebagai Dewan Pengarah Yes. kalau tidak salah Nah, ya Mas. atau jangan-jangan apakah disuruh Ibu Mega karena sekarang hubungan politik dengan Ibu Mega sedang menegang karena tiba-tiba Kaisang kok jadi mawar gitu. Iya, kita kemudian mengaitkannya itu tentu saja dengan sikap dari Pak Jokowi begitu kan. Pak Jokowi mengatakan soal memiliki banyak data-data intelijen, terus kemudian ya tentu saja Ibu Mega bukan perkecualian begitu bahwa dia memiliki semua ketua umum itu datanya seperti apa, semua partai datanya seperti apa, mengarahnya mereka itu seperti apa gitu kan. Keinginan mereka bagaimana begitu. Itu artinya semua partai karena tidak Pak Jokowi tidak sama sekali tidak menyebutkan kecuali begitu kan nggak ada. Ya, Kalau ya seperti dan itu artinya dan PDIP juga gitu. ya dan kita bisa artikan berarti Pak Jokowi tahu maunya Ibu Megawati seperti apa langkahnya kemana kemudian memutuskan Kaisang terus menjadi menjadi kader PSI bahkan malah mau jadi ketua umum juga kan begitu ya. Betul, Oke. betul. Dan kita bisa lihat PSI arahnya kemana. Yes. Artinya kalau seandainya PSI ini nantinya ke arahnya adalah sudah secara definitif mendukung Pak Prabowo, sejauh ini kan seperti itu. Akhir-akhir ini kan dari pihak PDIP sendiri juga kembali mengeras. Kalau yang sebelumnya kan Ya. melembut, ayo kapan ketemu dan sebagainya, gitu kan. Grace Natali dari PSI juga bilang, ya nanti menunggu waktu yang tepat mereka akan bertemu dengan Mbak Puan dengan PDIP. Tapi sepertinya itu mengencang lagi, tidak ada Iya. ini Ini tidak ada kemungkinan gitu. ya kan ini memang musuh bebuyutan antara PSI ini dianggap anak kecil yang mengganggu gitu ya. Yang kalau dalam bahasanya dalam bahasanya PDIP itu kayak benalu kan gitu ya. Betul. PSI ini dan saya kira dengan Kaisang masuk situ dan kemudian dia jadi ketua umum partai, ya ini nantinya PSI ini pasti nggak akan masuk ke Pak Prabowo, nggak akan masuk ke PDIP, akan ke mana ke Oh. Pak Prabowo. Ya dari situ Mhm. berarti semakin mengeras hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Saya sih bacanya sih gitu, Mbak. Betul. Cuman kita Mhm. cuman kita tanya-tanya bagaimana posisinya kalau gitu kedudukan Bobby dan Gibran gitu yang sekarang Mhm. jadi kader Mhm. PDIP. Saya menduga kalau kemudian Gibran itu kalau bukan Gibrannya dulu ya, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi saya kira mungkin dalam pekan-pekan ini ya kita perkirakan itu akan mengumumkan soal judicial review batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dan Gibran artinya bisa jadi calon wakil presiden. Kalau kemudian Gibran diputuskan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, ya benar-benar udah patah arang itu hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, Mbak Adi. Iya, iya betul sekali. Kalau kita melihatnya begitu, kalau si Kaisang ini kemudian menjadi ketua umum PSI, kemudian merapat kepada Pak Prabowo, kita sudah tahu wah itu misinya pasti atas persetujuan Pak Jokowi juga begitu. Dan sementara Gibran ini, kalau seandainya pun dia akhirnya keluar keputusan dari Mahkamah Konstitusi, begitu mengenai usia diturunkan menjadi 35% syarat untuk menjadi cawapres dan 35 capres. tahun, bukan 5%. Maaf, 35 tahun begitu menjadi usia supaya bisa dicalonkan menjadi cawapres dan artinya kan dia pasti bisa masuk. Apakah nanti kan saya rasa ini cepat-cepatan ya karena dia kader dari PDIP kemudian pasti akan buru-buru sepertinya begitu ya akan buru-buru dilamar. Walaupun kemarin
Sekjen PDIP Hasto mengatakan bahwa akan segera diumumkan cawapres dari Ganjar. Saat ini sepertinya sudah definitif. Tapi kan kita tahu PDIP sering mengulur-ngulur ya nanti apa dan sebagainya begitu. Hanya berupa apa sepertinya strategi saja. Cuman kalau saya tetap wondering sih, bertanya-tanya kalau seandainya Gibran ini dilamar begitu walaupun kader sendiri, apakah Gibran ini akan langsung setuju Mas Hersu menjadi Ya, ya. wakil dari Ganjar melihat kondisi yang seperti ini, Ganjar yang semakin terpuruk begitu, walaupun menurut survei-survei ya kita tahu survei-survei seperti apa begitu, dia tetap namanya stuck begitu ya, ada di situ, ada di posisi sekitar 40 begitu elektabilitasnya, tapi kenyataannya di lapangan tuh tidak seperti itu. Ketika terjadi apa diskusi apa dan sebagainya, ternyata namanya banyak diperbincangkan, tapi diperbincangkan dalam hal bukan orang mengapresiasi, tapi banyak sekali bahkan membuli begitu. Dan kalau seandainya kita melihat dari hasil dari drone emprit begitu, hasil kemarin-kemarin diskusi begitu dari Ganjar, itu kan terlihat bahwa banyak sekali dari Ganjar itu yang mengapresiasi adalah buzzernya sendiri Iya begitu. betul, ya Jadi klasternya klaster akunnya sedikit, klaster iya. buzzer ya. Klaster berdasarkan klaster itu akunnya yang jumlahnya lebih sedikit dan satu orang itu bisa mencuit banyak kali begitu, dan itu kalau dari nama-namanya ya dari buzzernya sendiri. Sementara kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo atau Anies, terutama untuk Anies ya, itu mencuitnya itu lebar sekali. Jadi banyak sekali akun yang kita lihat itu adalah akun-akun organik. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi kita sudah bisa melihat seperti apa. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu Gibran mau tetap kalau saya dilamar mau tetap menjadi wakil dari Ganjar, ataukah dia lebih prefer, lebih suka menjadi wakilnya Pak Prabowo gitu kan. Saya kira ini tergantung Pak, semuanya kan Pak Jokowi lah ini Pak ya. Jokowi, Iya, betul. karena kalau Kaisang ini jelas misalnya ini kan eh, Pak Jokowi pasti pengen setelah tidak lagi jadi presiden tetap bisa main dalam kancah dunia politik seperti Ibu Mega Mhm. dan Pak SBY yang punya partai kan, punya PDIP, Mhm. punya Demokrat begitu ya. Jadi Betul. kalau nanti dengan Mhm. punya PSI ya dia kan masih punya mainan baru gitu ya, akan punya mainan Mhm. terus nantinya, dan dengan cara begitu saya kira ini yang kan kemarin-kemarin PDIP ini sebelnya sama PSI karena dia dianggap mengkanibal suaranya PDI kan, karena segmen Mhm. pemilihnya bagaimanapun itu mereka itu beririsan kan, non Muslim, terus etnis Cina, Mhm. terus kemudian Mhm. apalagi ya yang Anak milenial begitu. anak muda yang ini Mhm. itu pasti akan memilih PSI gitu, apalagi dengan didorong oleh mesin politiknya Pak Jokowi. Ya ini saya sih berani hampir memastikan bahwa PSI kali ini pasti akan masuk parlemen gitu Mbak, ya kan, dan pastilah nggak mungkin ada Kaisang di situ dibiarkan tidak masuk parlemen secara tersirat kan. Kaisang juga menyatakan begitu, ini kan partai ini bagus, ini partainya anak-anak muda, gagasannya bagus, sayangnya tidak masuk parlemen, dia bahasanya begitu. Saya punya, tapi kita bisa oh artinya karena bagus ya dia harus masuk parlemen, dan dengan ada kekuasaan di tangan itu, dengan ya gampang itu diatur untuk masuk parlemen, KPU bisa diatur, nanti yang lain-lain juga bisa diatur gitu Mbak. Jadi ini betul-betul saya sih menduga dengan keras bahwa ini akan mengeras hubungan, makin menegang hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, walaupun kalau kita lihat seperti Mbak Puan sebenarnya cenderung akomodatif ya dengan Pak Jokowi. Kita ingat kan Mhm. ketika Hasto misalnya mengkritik soal food estate, kan tiba-tiba kemudian Mbak Puan yang meluruskan itu. Kemudian juga soal Gibran yang disebut ya dia belum cukup umur lah untuk maju, itu dia lebih mesti belajar politik dulu dan sebagainya. Sementara kalau Mbak Puan menyatakan ya terbuka dia kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review, ya dia bisa dipertimbangkan untuk jadi calon wakil presidennya Ganjar kan begitu. Ada kompromi-kompromi seperti itu. Tapi saya lihat sebenarnya kan kalau di PDIP ini bukan Mbak Puan yang memutuskan, Ibu Megawati lah yang memutuskan kan gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hefrul. Jadi untuk PSI ini sepertinya kalau melihat narasi-narasinya akan didorong dengan sangat kuat untuk masuk ke parlemen begitu ya. Pasti. Akan ada yang tembus begitu. Tapi ini kan kerja keras juga dari KPU kalau saya memang demikian, karena ini pengawasan di tingkat daerah berbeda saya rasa dari tahun 2019. Konsolidasi di bawah dari tiap-tiap partai untuk mereka memberikan saksinya begitu. Kalau dulu kan hanya ada 2 poros begitu, dan kemudian dari dulu apa namanya TKN ya begitu,
kan TKN, TKN sama terkonsolidasi. BPN ya. Iya, TKN dan BPN. TKN ini di bawah dari 01, begitu kan terkonsolidasi sekali, terpusat di situ. Kalau sekarang saya lihat itu pembentukan untuk saksi-saksi di dekat daerah, misalnya PAN membentuk sendiri, Demokrat membuat sendiri apa dan sebagainya, itu sangat kuat karena mereka melindungi para para apa namanya yang untuk kemudian masuk ke parlemen begitu Mas Irsu, dan Ya, terus itu ada hubungannya dengan mereka seperti kotel efek kayaknya begitu ya. Mereka ingin dapat yang sebesar-besarnya. Jadi nanti akan mengeras kalau seandainya memang KPU berperan di situ mengalihkan suara dan sebagainya. Kalau mungkin mengalihkan suara masih orang masih masih bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu kursi. berakibat pada kursi, wah itu Aha, udah itu udah berdarah-darah itu ya. iya, berdarah-darah dan kemungkinan besar sengketa ini akan menjadi banyak sekali sesudah Yes. ini kalau seandainya memang itu dipaksakan. Tapi ya mau mau nggak mau kalau seandainya, dan kemudian juga soal bohir kan ya Mas Serisu. Karena kalau PSI ini kan kita tahu di belakang situ kita tahu kemarin kemarin ketika penggantian dari Wamen ATR yaitu Surya Chandra kepada Raja Juli Antoni, itu kan yang dipanggil ke istana adalah Jeffrey Giovanni begitu. Jadi orang di belakang layar dari ketua pembina dari PSI yang selama ini memang tidak muncul. Nah, apakah Jeffrey Giovanni itu sekuat itu? Sementara selama ini dia pun juga tinggalnya di Singapura. Kita tahu ini kan petualang politik juga kalau melihat dia pernah di beberapa partai pindah-pindah gitu ya. Nah, di belakang Jeffrey Giovanni inilah yang para bohir-bohir itu begitu. Jadi kan memang kita lihat ini bagaimana bohir itu bekerja dan kemudian bagaimana PS ini keberlangsungannya seperti apa, dan ini juga sudah banyak ditinggalkan kemarin ketika ada anak-anak muda yang kemudian Nah, yang masuk eh, orang-orang tua ingin ya. iya, dan sekarang yang digantikan oleh para orang tua begitu kan. Jadi kita bisa melihat ke depannya itu akan seperti apa. Akan jadi mainannya Pak Jokowi lah ini semua. Saya Ya kira ya. mungkin mungkin Pak Jokowi kalau seandainya tidak ingin ingin misalnya ingin tembus ke parlemen, kalau seandainya pun itu tidak, maka akan ada apa ya, semacam pembicaraan atau deal khusus misalnya dengan Pak Prabowo misalnya. Kemudian PSI ini kan mendukung Pak Prabowo gitu. Jadi ada berapa kursi di parlemen yang akan diberikan, walaupun mungkin bukan menteri tapi beberapa wamen misalnya seperti itu. Ya, tapi jelas target utamanya pasti lolos parlemen dulu, ini yang jelas Ya, utama. betul. Karena nanti soal kabinet ini setelah katakanlah siapa yang jadi, katakanlah misalnya Pak Prabowo yang jadi presiden, ya kan cengkeramannya pengaruhnya Pak Jokowi tidak akan cukup kuat lagi kalau Pak Jokowi tidak punya Mhm. bukan jadi presiden. Tapi kalau dia masih punya partai Mhm. politik, Di apalagi partai. suara ya Mhm. dia punya partai politik dan kemudian suara cukup signifikan, kan dia masih tetap bisa berperan di situ. Gitulah Mbak kira-kira. Oke, kita Betul. balik ke topik tadi ya. Kita mulai dari mana? Mau rempang dulu atau mau kereta api cepat dulu, Mbak Agi? Iya, kereta api cepat ini menarik ya Mas Ersu, Hmm. karena memang kan tanggal 1 Oktober rencananya itu akan diresmikan oleh Pak Jokowi ya. Artinya tinggal beberapa hari lagi. Dan kemudian sekarang ini masih tahap kedua mungkin ya untuk tiket war itu tadi. Jadi rame-rame ini memang animonya besar sekali begitu Mas Ersu. Cuman kalau kita melihat memang animo yang besar sekali itu ketika ini salah satunya adalah dari katadata.co begitu ya, yang dia membuat berita usai 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 coba kereta cepat, banyak penumpang lebih pilih Argo Parahyangan gitu. Dan dia mewawancarai begitu beberapa penumpang yang, jadi ini artinya bukan penumpang seperti kita yang diwawancara, dan karena kita belum pernah mencoba. Ini adalah orang-orang yang pernah mencoba kereta cepat tersebut. Apakah sesudahnya dia interest, apakah dia akan seterusnya akan berencana untuk tetap ikut kereta cepat kalau seandainya dia melakukan perjalanan ke Jakarta Bandung atau sebaliknya begitu. Tapi salah satunya nih yang saya baca di sini Mas Irsu, ini menarik ya. Ini Febrina diwawancara oleh Kata Data ya. Dia mengatakan, aku pasti mikir berkali-kali buat naik kereta cepat, soalnya harganya mahal. Dia bilang begitu. Dan ini ada beberapa begitu yang diwawancara, dan dari mereka itu ya mengatakan kurang lebih sama. Terus kemudian ada juga kalau dari sisi pekerjaan untuk kantor, saya kira masuk akal naik kereta cepat, di mana waktu tempuh lebih cepat dibanding Argo Parahyangan, lebih nyaman dan lebih cepat saja sih. Tapi itu kalau seandainya dia adalah soal pekerjaan, yang Hmm. artinya masyarakat transportasi Indonesia waktu itu juga mengatakan, si Mas Yesus sudah pernah mengatakan bahwa sepertinya kereta cepat ini nantinya akan
terspesialisasi begitu ya, itu kalau orang-orang yang untuk urusan bisnis dia akan memilih itu karena ya sudah pasti tiketnya itu ditanggung oleh kantor, kurang lebih kan demikian ya, bisa reimburse tiket yang mahal itu, dan kemudian juga memerlukan waktu yang lebih cepat kalau mereka akan melakukan rapat dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat umum yang cenderung lebih santai melakukan perjalanan akhir pekan dan sebagainya, biasanya para tradisional yang seperti ini, traveler yang tradisional seperti saya misalnya, memilih untuk kereta yang terjangkau dan kemudian juga bisa melihat pemandangan dengan enak, dengan nyaman, begitu kan. Selama kita melakukan perjalanan 2 jam atau 3 jam untuk Argo Parahyangan kan ada yang 2 jam 40 menit, ada yang 3 jam 15 menit begitu ya perjalanannya, tergantung dari tiket atau kereta yang kita tiket yang kita beli begitu. Artinya di dalam itu pun kita bisa melakukan sosialisasi begitu dengan penumpang yang lain, kita ngobrol, kita lihat pemandangan, kita makan yang apa yang ada di kereta Kalau dan saya malah sebagainya. biasanya sambil nulis, Mbak. Ya. Ya, biasanya kita sambil membaca, sambil menulis, diskusi begitu kalau pergi sama teman begitu kan. Tapi kalau untuk kereta cepat ini kan betul-betul mereka yang dalam keterburu-buruan begitu kan, Ya, kita nggak, bisa satu artikel nggak ya. selesai itu tulis di situ kan gitu ya. Tidak. Hmm. Iya, iya, betul. Tapi Eh, ada juga soal ini, Mbak, soal letak stasiunnya itu juga jadi persoalan, dan oh, kemudian iya. aksesnya ya, karena kan sekarang ini letaknya kalau dari Jakarta itu dari Halim. Bagaimanapun juga katakanlah misalnya orang yang berangkat, kalau misalnya orang dari kawasan Jakarta Selatan atau yang lebih jauh lagi Bintaro, Mhm. Mhm. BFT, saya kira Iya. untuk waktu tempuhnya ke Mhm. mana, ke Halim sendiri sudah berapa jam sendiri ke situ kan begitu. Terus Mhm. kemudian belum lagi dia harus turun di Padalarang atau di Tegaluar, yang itu harus Mhm. nyambung lagi Mhm. dan turun. Ya, saya nggak tahu berapa lama itu turun jalan kaki dari Mhm. Ada stasiun larang. kereta cepat Padalarang itu ke feedernya gitu yang menuju Mhm. ke sana, walaupun katanya cuma 20 menit. Karena gini, kalau saya tadi membaca di mana ya, di Kompas atau di mana kalau tidak salah, itu dibandingkan dengan kereta api cepat di seluruh negara termasuk di Cina. Di Cina itu Mhm. kereta stasiunnya itu rata-rata semua itu dia di pusat kota juga dan bersebelahan dengan stasiun kereta biasa gitu loh. Jadi Mhm. betul-betul letaknya di tengah kota, karena sebenarnya kereta cepat itu kan targetnya dia bersaing dengan pesawat, Cepat. bukan dengan Ya. ya bukan dengan sama kereta atau sama dengan Mhm. mobil. Nah, Mhm. baik itu kereta api cepat Cina sendiri itu juga pusatnya di kota Beijing dan di kota-kota besar lainnya gitu ya, di Shanghai misalnya, di Mhm. pusat kotanya juga. Sementara seperti Inggris dan Prancis misalnya punya kereta cepat yang menghubungkan itu, sama juga dia di pusat kota juga yang tidak jauh dari Menara Eiffel segala macam. Jadi orang malah bisa jalan turun dari situ bisa ke Menara Eiffel dan sebagainya. Di Jepang juga seperti itu gitu. Jadi hampir semua kereta cepat di berbagai dunia itu, di juru dunia itu, semua letaknya di pusat kota. Sementara kita kan letaknya di Padalarang, di Tegaluar, kalau di Bandung, Tegaluar itu kan dekat Cileunyi sana itu, Mbak ya, di ujung Iya, ujung betul. sana itu ya. Sementara di Mhm. Jakarta di mana, di Halim. Jadi Mhm. lebih dekat ke Bekasi sebenarnya. Buat orang-orang Mhm. Bekasi mungkin menarik gitu. Tapi buat orang-orang yang dari terutama selatan, wilayah selatan atau wilayah utara itu kan lumayan jauh, Mbak, gitu ya. Barat jauh, barat dengan lalu lintas dengan kemacetan di Jakarta itu juga bisa jarak tempuhnya jauh banget, Mbak, itu, Mbak, gitu. Iya, dan kalau saya baca juga dari MTI Masyarakat Transportasi Indonesia, juga dari berbagai pengamat perhubungan begitu ya, transportasi, mereka mengatakan memang jaraknya ini terlalu dekat, Mas Hersu, untuk dibuat kereta cepat tadinya. Ya, Entah ya. kenapa keputusan itu diambil, yaitu hanya berjarak antara Halim dengan kemudian stasiun yang ada di sana itu hanya 142 km. Ini Ya. akan lebih strategis dan secara ekonomis pun juga orang lebih tertarik kalau seandainya jaraknya itu memang panjang. Itulah mungkin kenapa Pak Luhut menginginkan agar itu disambung lagi sampai ke Surabaya. Tapi keputusan untuk kenapa ini pada jarak dekat saja dibangun kereta cepat itu memang mengherankan begitu Mas Hersu. Apalagi kalau seandainya nanti stasiun Karawang itu sudah berfungsi. Kalau sekarang stasiun Karawang yang tidak ada koneksitas terhadap jalan tol dan jalan raya itu kan masih belum dibuka. Kalau Hmm. seandainya itu sudah berfungsi maksimal begitu, artinya kereta cepat itu dari Halim kemudian di Kerawang dan kemudian ke stasiun berikutnya itu artinya puncak kecepatan dari 350 lebih kilometer per jam itu hanya beberapa menit saja.
begitu. Karena untuk dari stasiun ke stasiun untuk mencapai puncak kecepatan itu memerlukan waktu. Artinya orang yang tadinya digembar-gemborkan, wih kecepatnya sampai 350 lebih loh begitu ya. Itu mungkin kalau seandainya jaraknya memang jauh itu jadi efektif. Tapi Ya, kalau seandainya jaraknya dekat seperti ini ya orang menikmatinya juga akan terbatas saja. ini kelihatannya banyak sekali kepentingan ya. Kita bukan mau meremehkan Kerawang gitu ya. Kalau sekarang ini apa urgensinya orang dari Kerawang naik kereta api cepat ke Bandung itu kan gitu ya? Nggak ada juga ya. Saya kira ini bisa berkaitan dengan itu tadi ya. Rencananya ada desain kota-kota baru di Tadinya. Kerawang. Jadi ini mengakomodir kepentingan para pengembang juga ini kelihatannya gitu. Bukan berpikir tentang warga Tangerangnya kan gitu. Sangat-sangat. Tadinya kan memang ini karena ada Kerawang, kota-kota sorry mandiri Tangerang. di sana. Ya, Iya. silakan. Ya, karena ini tadinya kan memang berpikir untuk memberikan transportasi kepada kota-kota mandiri dan kita tahu kota-kota mandiri siapa yang membeli rumah di sana yang harganya miliaran dan sebagainya adalah orang-orang yang punya duit, kaum pebisnis lah bisa dikatakan demikian. Tadinya misalnya seperti ada kota yang dibangun apa Mas Hersu namanya Mekarta. Meikarta, Tadinya Meikarta. Mekarta yang sekarang sepertinya banyak persoalan di sana. Kemudian juga di Kerawang kita tahu juga ada di sana kota industri juga dan dibangun properti besar-besaran oleh para konglomerat atau Taipan begitu. Begitu juga yang tadinya ada di Bandung Barat kan di sana tadinya akan terjadi koneksivitas begitu, tapi Kota rupanya Walini ya, yang tadinya ya Walini. Walini begitu dan tapi rupanya sekarang akan tetap dibangun ya karena memang mereka sudah memiliki rencana itu begitu. Tapi bentuknya akan seperti apa tidak tahu. Kalau dulu kan memang konektivitas dengan kereta cepat ini sepertinya kota itu jadi akan cepat bertumbuh begitu. Nah, rupanya ini semua kan apa yang diinginkan di awal itu tidak terjadi. Jadi memang ini sesuatu yang tidak bisa sesuatu nggak bisa dipastikan di awal kok begitu berdasarkan rencana itu yang ini rupanya yang bikin mungkin Pak Luhut gitu ya, yang kita lihat sebagai penggagas dari ini dan kemudian yang apa sebagai mandornya begitu ya, mandor tingkat tinggi yang mengawal semua investasi ini menjadi pusing. Ya, Ya, kita tahu setelah diresmikan apa nih yang akan terjadi. yes, oke. Jadi ini banyak sekali, belum lagi yang sekarang heboh soal APBN yang dijaminkan untuk jadi apa? Betul. Hmm, Untuk menjamin utang ke Cina ya untuk mengurangi betul. kebutuhan modal dan Hmm. pembangunan dari kereta api cepat Cina. Tapi hati-hati ini nanti kita dianggap pikiran kita jorok nih oleh stafnya Ibu Menkeu. Ya. Jadi kita Oke, berpikiran jorok dan kata Pak Luhut kalau bukan di pemerintahan nggak usah yes. ikut-ikut gitu ya. Oke. Oke, kita pindah ke Rembang ya, Mbak Agi ya. Ya, Iya, yang di Rembang ini seperti kata Mas Irsu tadi kan tanggal 28 menjadi deadline ya. ya. Dan katanya sebelum tanggal 28, sekarang sudah tanggal 25, artinya hanya tinggal tanggal 26, 27. Makanya wajar kalau hari ini Pak Presiden Jokowi begitu memanggil para menterinya mengadakan rapat terbatas begitu dan kita masih menunggu hasilnya nanti seperti apa begitu ya. Mungkin yang diberitakan kepada kita dengan yang di keep gitu kan juga berbeda biasanya kan Berbeda seperti itu. ya, 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 ya. cuman yang jelas kalau di lapangan kita melihat dari 2 hari belakangan ini apa yang dikatakan oleh Muhammad Rudi yaitu Kepala BP Batam dan juga Wali Kota dari Batam itu sendiri mengatakan sudah mulai melunak kalau kita lihat yaitu bahwa melihat jangan terburu-buru, maksudnya jangan mereka itu diusir, digusur dengan menunggu persetujuan dari mereka begitu, menunggu kesediaan dari relokasi begitu dan kenyataannya sekarang dari sekitar 700 KK itu hanya di 4 kalau tidak salah itu hanya di 4 kelurahan 700 KK tuh Mas Hersu karena dari 16 kampung tua itu maksudnya di 4 kampung tua dari 16 itu sekarang konsentrasinya di 4 kampung tua begitu. Nah, itu rupanya yang berhasil sudah bersedia untuk direlokasi hanya sekitar 100-an KK sampai sejauh ini. Nah, ini kan menjadi pekerjaan sangat-sangat berat apalagi sekarang dari pihak media-media luar begitu ya sudah terus memantau terus kalau saya lihat banyak sekali berita tentang ini sudah tembus ke luar gitu yang artinya akan mempengaruhi investasi, akan mempengaruhi persepsi pihak luar terhadap kita dalam melaksanakan demokrasi dan sebagainya. Karena yang seperti ini kita lihat ini kan terjadinya ada di Cina begitu ya, terjadinya di negara-negara yang inilah. Kalau seandainya di negara demokrasi yang lain, hal seperti ini sepertinya tidak pengusiran warga apa dan sebagainya sudah menjadi isu yang sangat besar sekali kalau terjadi yang kayak gini. Ya, ya, oke. Nah, ini saya kira bagaimanapun juga sangat hati-hati ya pemerintah karena ini sekarang sudah jadi isu internasional. Rempang ini bukan lagi isu nasional karena sudah menarik perhatian dan menarik perhatian dunia dan
bagaimanapun juga kan targetnya ini investasi, begitu ya. Kalau Betul. investasi dari negara-negara demokrasi seperti yang Anda sebutkan tadi, rasanya nggak mungkin dia mau masuk di di daerah, di wilayah-wilayah investasi yang melakukan tindak kekerasan terhadap para warganya, karena ini bisa pengaruhnya saham mereka bisa jeblok nih kalau di negara-negara yang demokrasinya maju gitu. Paling yang mungkin mau masuk kalau kayak gini juga hanya dari Cina, padahal kemarin itu kan Tommy Winata disebutkan dalam wawancaranya kan dengan Tempo, dia menyatakan dia Mhm. sendiri sedang mencoba mendekati beberapa investor di Belanda. Eropa. Nah, Mhm. di Belanda itu kan berarti Eropa lah ya. Kalau di Eropa Mhm. ya beda Mhm. pendekatannya. Nah, ini buat buat dia sendiri akan sulit gitu situasinya kalau semacam ini. Mhm. Kecuali kalau investor Cina saya kira nggak peduli buat mereka itu mau Mhm. mau seperti apa citra dunianya, nggak penting buat dia, karena buat mereka itu kan soal isu lingkungan, isu hak asasi manusia itu nggak Ya. penting buat para investor dari Cina itu. Yang penting pokok investasinya jalan buat mereka, seperti itu, Mbak. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Dan kemudian akhirnya gara-gara konflik ini yang terus berkelanjutan begitu ya, eh, akhirnya terkuak juga Mas Hersu soal PSN dari Pak Jokowi ini. Berapa yang kemudian terjadi apa ya sengketa dan kemudian berapa yang sudah ini. Kalau saya lihat sih dari tahun misalnya dari tahun 2000 ini kan dimulai PSN peraturan presiden soal ini dimulai tahun 2015. Tahun 2016 itu kalau tidak salah ada sekitar 225 PSN ya secara nasional. Tapi kan PSN ini setiap tahun ini ada penambahan, ada juga yang dikurangi. Tahun 2018 itu tercatat ada sekitar 14 PSN yang kemudian tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, yang mungkin bermasalah pada studinya dan sebagainya. Itu ada sekitar 14 yang dicoret. Nah, sekarang jumlahnya berapa saya tidak tahu karena termasuk yang ada di Rempang ini adalah PSN baru yang dimasukkan dalam daftar PSN, yaitu baru pada tanggal 28 Agustus 2023. Jadi betul-betul ini PSN yang baru tapi kemudian digenjot, kemudian harus berhasil tanggal sekian apa dan sebagainya. Itu yang membuat pertanyaan banyak orang begitu. Sosialisasi tidak cukup, masyarakat juga tidak paham, mereka kaget, bahkan DPR pun juga bertanya-tanya gitu. Dan kemudian berdasarkan riwayat tahun 2013 kalau saya lihat pas zaman akhir-akhir dari Pak SBY itu dari DPR itu meminta ke pemerintah supaya segera diterbitkan sertifikat untuk penduduk perkampungan tua di Rempang. Itu jelas Mas Irsu, jejak digitalnya ada. Dan kemudian juga itu tadi apa eh, pada saat Pilpres kampanye dari Pak Jokowi sendiri juga menjanjikan bahwa perkampungan tua di Batam begitu kalau Galang, Rempang dan Batam itu kan satu wilayah pemerintahan, bahwa perkampungan tua di Batam itu akan diberikan sertifikat kepada penduduk perkampungan tua tersebut karena mereka kampung adat yang sudah lama sekali menetap di situ. Itu pun tidak dilakukan gitu. Dan sekarang wajar kalau mereka terkejut. Dan kemudian yang terungkap Pak Sersu ini pada sebuah diskusi nih yang diadakan oleh Narasi Institut. Ini kemudian terungkap ya dari Konsorsium Pembaruan Agraria KPA itu sekjennya Dewi Kartika itu mengatakan bahwa ada 73 konflik agraria yang terjadi dalam kurun waktu 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Artinya dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Dan ini luar biasa konfliknya ini Mas Hersu. Kadang ini konfliknya adalah secara terbuka, terus kemudian juga menimbulkan korban begitu ya. Kalau ini dari diskusi tersebut antara lain seperti ini ya. KPA mencatat sepanjang tahun 2015 saja sampai dengan 2023 telah terjadi 73 letusan konflik agraria akibat proyek-proyek strategis nasional. Yang Gitu ya. terjadi iya, itu di seluruh sektor pembangunan, yaitu antara lain infrastruktur, pembangunan properti, pertanian, agribisnis, pesisir, dan tambang. Dan kemudian kalau kita memberikan contohnya, itu misalnya konflik lahan yang antara lain pertambangan di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ini sampai sekarang masih ada yang terus berkonflik, Mas Hersu, bahkan sampai ke tingkat hukum gitu ya, dan warganya belum mendapat pengganti dan sebagainya. Kemudian penambangan wadas itu yang ramai juga. Kemudian proyek Moviland dari MNC, Lido City Sukabumi Iya. begitu itu oleh Pak Haritanu begitu ya, oleh grupnya dia. Kemudian proyek lumbung pangan atau food estate di Sumatera Utara, pembangunan Bolaang Mongondo itu di Sulawesi Utara ya. Kemudian ada pembangunan Waduk Sepaku Semoy yang jadi infrastruktur penunjang di ibu kota negara di Kalimantan Timur saat ini, penunjang IKN, kemudian bandara dan kilang minyak di Air Bangi Sumatera Barat. Ini mulai Mas Ersu di sana mulai memanas karena warganya mempertanyakan ini akan jadi seperti apa gitu karena sosialisasinya juga dirasa kurang. Iya. Pada
rapat terakhir dengan DPR gitu, antara lain Andre Rosiade dari Gerindra juga mempertanyakan ini dengan sangat keras karena dia ditanya oleh para konstituennya di daerah mengenai proyek PSN ini. Jadi memang kalau kita lihat selain itu yang ada di Komodo, Pulau Komodo dan sebagainya, kalau kita lihat ini memang banyak sekali masalah pada PSN-PSN yang digarap oleh Pak Jokowi ini, Mas Hersu. Yes. Karena saya bayangkan ratusan PSN digarap secara bersamaan oleh departemen yang itu saja, yaitu oleh PUPR, terus kemudian oleh BUMN, oleh Kementerian Perhubungan kalau untuk infrastruktur dan sebagainya begitu. Dan mereka harus menangani dan mereka harus sosialisasi di daerah yang hanya dibantu oleh pemerintahan daerah setempat yang belum tentu terawasi juga, seperti kasus di Rempang. Terakhir kan ini kita masih ingat Pak Bahlil mengatakan di DPR bahwa sekitar 80% itu sudah setuju. Artinya 80% rakyat di Rempang sudah setuju untuk dipindahkan. Ternyata semua zong kan. Ketika Ya. itu juga yang rupanya data itu juga yang kalau kita lihat secara kronologis diberikan juga ke Pak Mahfud, sehingga Pak Mahfud mengatakan bahwa di sana itu pemukim, pendatang, tidak ada ini, tidak ada itu, dan Ya. sudah setuju. Ternyata semuanya zong dan terjadi konflik yang Ya. yang memakan korban. Dan kemudian BP Batam mungkin laporannya ke Pak Bahlil juga seperti itu, bahwa sudah sebagian besar setuju. Ini karena tidak sanggup terawasi begitu oleh pemerintah Ya. pusat. Ya, kasus khusus Rempang ini kan khusus ya, kan memang betul dengan otorita Batam yang kemudian sekarang jadi BP Batam itu kan memang di situ semua lahan di situ sifatnya itu HPL ya, hak penggunaan lahan saja gitu ya. Dan uniknya kan di sana mereka itu membayar HPL, hak penggunaan lahan, dan juga membayar PBB kalau di mana di Batam itu. Tetapi kan ada daerah-daerah ya seperti sekarang kayak kasus Rempang itu yang mereka itu berlaku kalau itu tanah ulayat kan itu, dan tanah ulayat itu dalam hukum agraria yang berlaku hukum adat. Jadi mereka sebenarnya nggak benar kalau disebutkan bahwa mereka memang betul tidak punya sertifikat hak milik, tetapi mereka ini dalam tanah hak ulayat itu dijamin dalam undang-undang agraria gitu. Jadi nggak bisa dianggap bahwa mereka itu adalah orang liar, orang mereka berada di sana ratusan tahun, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka kan gitu. Jadi makanya saya nggak terkejut kalau kemudian ada Kesultanan dari mana ya, Kesultanan Lingga atau siapa gitu. Dari Lingga. Ya, mereka menyatakan bahwa dulu mereka ini berjuang mengusir penjajah. Setelah merdeka, sekarang mereka mau diusir oleh pemerintahan sendiri. Ironi kan ya semacam ini. Jadi saya kira memang ini nggak sederhana itu, nggak sederhana seperti bahwa atas nama PSN kemudian semuanya bisa digusur begitu saja. Ingat negara kita adalah negara demokrasi dan kita tetap harus menyuarakan itu walaupun dilarang oleh Pak Luhut. Saya kira Pak Luhut yang justru itu melanggar asas-asas dalam negara demokrasi. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya, ini satu lagi Mas Hersu. Seperti misalnya dari ekonom senior Fadil Hasan ini dari Indef ya, ini termasuk senior kalau di Indef ya, karena salah satu pendirinya. Itu juga dia merasa kurang yakin bahwa Sinjiglas ini sudah kita bahas juga di diskusi. Iya, kemarin kita bahas lalu. ya. Bahkan ekonom ini juga dia mengatakan nggak yakin bahwa Sinjiglas ini anak usaha dari Zinzi secara dia kan punya grup juga begitu Mas Hersu. Nah, ini serius berinvestasi 11,5 miliar, bahkan kalau menurut Bahlil dia mengatakan 11,6 miliar dolar yang artinya sekitar 175 triliun rupiah kalau dikonversikan ke rupiah Indonesia begitu. Dan kemudian ya dia mengatakan bahwa agak sulit saya untuk percaya melihat laporan keuangannya. Jadi menurut dia laporan keuangan itu ternyata saya kira stop dulu, dia mengatakan begitu. Kalau dipaksakan konfliknya bisa makin parah. Kalau perlu tunggu presiden selanjutnya yang putuskan Rempang. Yang kemudian yang dia spill out begitu ya, dia mengatakan laporan keuangan konsolidasi Sinjiglas Holding Limited tahun 2022 itu yang diaudit oleh EY yaitu Ernst & Young terbatalkan jika disebut Cindy Group merupakan berkelas dunia dengan jangkauan pasar global yang dominan. Jadi menurut Fadil 68% penjualan Sinjiglas di pasar lokal Cina bukan dunia. Jadi dia bukan pemain global. Sementara kalau menurut Bahlil, dia adalah pemain global, bahkan nomor 1 terbesar di dunia begitu. Ini ada apa ya Mas Ersu? Kok data-data seperti itu saja ketika dikemukakan di publik itu tidak transparan, malah ditambah-tambahi. Ini kan aneh. Nah, nilai propertinya saja, ini kita spill sedikit saja, nilai propertinya untuk plant equipment Cindy itu hanya 2,2. Itu sudah grup, bukan anak perusahaan. Hanya 2,2 apa nih? Miliar dolar.
miliar dolar. Itu jauh di bawah 11,5 miliar dolar yang akan mereka investasikan. Kemudian sales revenue itu hanya sekitar 3,4 miliar dolar. Nah, ini sangat-sangat aneh kalau seandainya, bahkan untuk ini ya, consolidate net cash flow, yaitu untuk uang cash yang yang bergerak untuk yang terkonsolidasi hanya sekitar 41 juta dolar. Ya. Ini jauh-jauh sekali. Nah, siapa di balik Xinji ini sebetulnya? Apakah ada pemerintah Cina, disokong pemerintah Cina, dana-dana yang akan masuk ke situ, atau mana? Begitu. Ini menjadi pertanyaan besar, Mas Hersu, yang kita sampai sekarang belum tahu ini siapa di balik Xinji ini. Gitu. Oke, Bagi, ini banyak sekali persoalan di bangsa ini menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi kelihatannya makin fokus bagaimana untuk memperpanjang dinastinya dan sekarang ini melalui Kaisang, gitu ya. Kita ketemu lagi untuk esok ya. Saya sebenarnya. Dan saya Gebetas, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.